tentang penerapan kimia dalam sebuah roti, terlebih dahulu saya dan teman saya akan membahas tentang sejarah roti. Roti sudah ditemukan pada zaman dahulu kala, tepatnya pada zaman Neolitik, yaitu pada akhir zaman batu. Bangsa Mesir kuno adalah bangsa pemakan roti dan bangsa pembuat roti beragi. Nah, awal mula penemuannya ini yaitu pada tahun 2610 sebelum Masehi, ada budak Mesir yang tidak sengaja mencampurkan adonan tepung gandum dengan air di dalam tungku. Kemudian api tungku ini padam semalaman. Keesokan harinya, ketika adonan tepung ini dipanggang, ternyata itu menghasilkan sebuah roti yang empuk dan juga gurih. Untuk ragi, peneliti telah menemukan kisah sel ragi pada bongkahan fosil pada 3500 sebelum Masehi. Jenis ragi kuno tersebut masih digunakan untuk membuat roti. Roti tersebut dinamai roti matahari. Bagian luar roti tersebut keras dan garing, namun bagian dalamnya lembut sekali. Pada sekitar 100 tahun sebelum Masehi, penduduk Romawi menjadikan roti sebagai makanan pokok dan bahkan mendirikan sekolah khusus untuk membuat roti. Ada berbagai jenis macam roti, mulai dari yang sederhana, juga ada yang mewah. Karena kita hanya ingin melihat pembuatan secara umum, maka kita akan menggunakan bahan-bahan yang sangat mendasar saja. Bahan untuk membuat roti adalah tepung, air, ragi, dan garam. Sebelum masuk ke inti, mari kita lihat dulu cara yang paling sederhana untuk membuat roti. Tahap pertama merupakan tahap pencampuran. Tahap kedua merupakan tahap pemurinan. Tahap ketiga merupakan tahap fermentasi. Dan tahap terakhir yaitu pemanasan. Roti adalah makanan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena lezat dan serbaguna, roti juga sehat. Namun, pernahkah Anda penasaran bagaimana roti dapat menjadi sangat ringan dan lembut? Ya, sekarang kita akan membahas tentang reaksi kimia dalam pembuatan roti. Resep roti yang khas pasti mempunyai tepung terigu, ragi, air, dan juga garam. Tepung terigu terdiri dari protein, gliadin, dan glutenin tingkat tinggi. Golongan protein secara kolektif disebut gluten. Mari kita mencampurkan tepung dengan air. Ketika terhidrasi, protein membentuk jaringan yang disatukan. Jaringan ini benar-benar menempel satu sama lain melalui ikatan hidrogen dan ikatan silang disulfida. Hidrasi ini sangat penting untuk pengembangan gluten. Kemudian, ragi ditambahkan. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tergolong dalam kingdom jamur. Namun, ragi tidak dapat memakan pati besar dalam tepung. Dibutuhkan gula yang lebih sederhana untuk dimakan. Beruntungnya bagi kita, ketika dehidrasi, tepung mengandung enzim yang disebut amilase, yang diperlukan untuk memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Proses ini terkenal sebagai autolisis. Kemudian, gula tersebut dilanjutkan dipecah menjadi glukosa oleh maltase dalam ragi. Garam ditambahkan ke dalam adonan bukan hanya untuk menambah rasa. Ion natrium dan klorida sangat penting untuk konvergensi rantai protein yang berkontribusi untuk pembentukan adonan yang lebih kuat dan elastis. Saat adonan diuleni, protein fleksibel yang terhidrasi direnggangkan sehingga memberikan lebih banyak peluang untuk membentuk ikatan silang antar protein. Pengulenan juga menggabungkan udara yang membantu membentuk ikatan sulfida yang kuat. Jika diremas dengan baik, roti yang dipanggang terdiri dari jaringan untaian gluten yang panjang dan elastis, yang menciptakan tekstur seperti yang kita lihat. Selama periode ini, bakteri dalam ragi mengonsumsi glukosa yang terurai dari autolisis dan melepaskan karbon dioksida dan etanol. Ini adalah pembentukan gelembung-gelembung gas kecil yang menyebabkan adonan mengembang. Tapi bukannya terbelah untuk mengeluarkan gas, adonan yang fleksibel justru memerangkap kantong-kantong karbon dioksida yang mengembung saat adonan mengembang dan menciptakan
bergabung dengan asam amino protein. Rekombinasi kimia ini adalah reaksi Maillard. Melanodins adalah salah satu bentuk produk akhir yang potensial. Ini bertindak sebagai pigmen coklat yang memberi warna pada roti. Ratusan tatanan senyawa organik pun terbentuk. Sebagian dari bahan-bahan ini dapat berkontribusi pada rasa dan aroma baru. Begitulah reaksi kimia dalam proses pembuatan roti.